Bermodal ID card perusahaan Brunei Darussalam, 3 pelaku penipuan modus investasi gasak uang ratusan juta milik wisatawan Kota Bogor. Satreskrim Polresta Bogor Kota membongkar sindikat penipuan berkedok investasi yang telah merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah. Pelaku pun menyasar para wisatawan yang berkunjung ke wilayah Kota Bogor, dengan bermodalkan ID card salah satu perusahaan besar di negara Brunei Darussalam. Polisi pun menangkap ketiga pelaku di wilayah Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 3 pelaku penipuan kepada sejumlah wisatawan di Kota Bogor ditangkap Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota. 3 pelaku berinisial HR, SPW, hingga MF. Terungkapnya kasus ini, setelah polisi mendapati laporan dari salah seorang korbannya, yang juga seorang wisatawan saat sedang berlibur di Kota Bogor. Korban didatangi oleh ketiga pelaku, dengan berdalih datang dari negara Brunei Darussalam. Saat itu pelaku meminta ditemani untuk berkeliling di Kota Bogor. Saat di perjalanan korban diajak untuk berinvestasi suatu bisnis hingga korban tergiur. Korban pun lantas dikelabui oleh para pelaku dengan meminta memperlihatkan kartu ATM korban dan melakukan pengecekan saldo. Setelah korban terbujuk rayu pelaku, tanpa korban sadari pelaku menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM lainnya yang serupa milik pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti ratusan kartu ATM berbagai jenis hingga ID card salah satu perusahaan besar di Brunei Darussalam. Ketiga pelaku tersebut diketahui sudah tinggal di Kota Bogor sejak 8 bulan terakhir. Bahkan selama tinggal di Bogor, para pelaku berhasil menipu para korbannya dengan meraup uang sebesar ratusan juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara. Nah, ini disiapkan oleh 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Rekan-rekan sekalian, bahwa modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini ya, berjumlah total tersangka ada 4 orang ya, dengan 3 orang tersangka yang sudah kita tangkap, kita amankan, kita tahan ya, dan 1 DPO ya, yang perannya adalah sebagai penampung dana hasil dari kejahatan. Rekan sekalian, bahwa keberadaan pelaku ini, 3 orang pelaku yang kita sudah tangkap tahan ini sudah 8 bulan di Kota Bogor ya. Dan korbannya ya, 4 orang lebih. Sudah ada 4 laporan polisi yang dilaporkan ke Polresta Bogor Kota terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Modus dari pelaku ini ya, pertama mendatangi dari korban yang kebanyakan adalah wisatawan ataupun pihak-pihak yang melakukan meeting di Kota Bogor ya. Nah, salah satunya ya, yang kita tangkap ya, yang ditangkap oleh Satreskrim ini pada saat kejadian korban sedang berolahraga ya, di sekitar Pajajaran ya. Korban ini menginap di salah satu hotel ya, kemudian dihampiri oleh pelaku ya. Pelaku dalam melaksanakan aksinya bekerja secara sindikat ya, bersama dengan 2 rekannya, 2 pelaku lainnya ya. Nah, kemudian dihampiri ya, korban oleh pelaku ya, kemudian melakukan pembicaraan, dialog, dan upaya-upaya meyakinkan ya. Korban ini warga luar kota ya, dari Lombok ya, dari Bima ya. Nah, kemudian pelaku menawarkan atau memperkenalkan sebagai pengusaha dari Kalimantan ya. Kemudian datang juga ya, pelaku lainnya yang mengaku berasal dari Brunei ya. Nah, pelaku ini yang dari Brunei, mengaku dari Brunei ini warga dari atau pelaku dari daerah Pinrang, dari daerah Pinrang ya.
Nah, dengan kartu bertuliskan Brunei dan nama ya dan jabatan Chief Engineering International Shipping, nah ini membuat korban merasa yakin bahwa pelaku ini adalah orang Brunei dan pelaku ini juga menawarkan ya. Nah, dengan kartu bertuliskan Brunei dan nama ya dan jabatan Chief Engineering International Shipping, nah ini membuat korban merasa yakin bahwa pelaku ini adalah orang Brunei dan pelaku ini juga menawarkan bisnis ya. Nah, pada saat upaya meyakinkan tersebut ya, pelaku A kemudian pelaku B yang mengaku dari Brunei ini, pelaku A bilang, "Pak, ini kita sebagai warga negara yang baik, mari kita layani warga negara Brunei yang ya tidak tahu kota Bogor ya, untuk kita antar ya, mencari barang elektronik." Kemudian korban menyetujui ya sebagai bentuk kebaikan untuk upaya-upaya yang sudah diyakinkan oleh si pelaku. Nah, kemudian dijemputlah ya ketika penginap sopir yang sudah merupakan bagian dari sindikat pelaku itu ya, itu menjemput mereka. Jadi dua pelaku plus sopir yang merupakan bagian dari pelaku plus korban ya, diajak muter-muter di kota Bogor ya, dengan tujuan mencari toko elektronik. Namun pada saat kejadian tersebut ya, pembicaraan di mobil ada upaya untuk meyakinkan, menipu dan lain sebagainya tentang bisnis telepon genggam ya, handphone, yaitu Samsung yang lipat ya, fold itu. Nah, si korban pun diminta untuk menunjukkan ya, jumlah uang untuk investasinya tersebut. Korban akhirnya mengikuti ya, ajakan dari si pelaku, memberikan ATM-nya, memberikan PIN-nya dan lain sebagainya. Pada saat ke lokasi ATM, diintiplah oleh si pelaku nomor ATM atau PIN ATM dari si korban. Kemudian setelah dilihat, merasa yakin, oke, ya, kembalilah ke mobil lagi ya, menuju ke hotel. Dan si korban diturunkan di hotel tersebut ya, diyakinkan bahwa pelaku-pelaku ini ya, sedang ada meeting lanjutan. Nah, ATM yang tadi dibawa oleh korban kemudian dititipkan atau diserahkan kepada si pelaku, ditukar oleh pelaku dengan ATM serupa yang sudah disiapkan ya, dan itu diberikan lagi kepada si korban, sehingga korban menerima ATM-nya yang sudah ditukar fiktif ya, tidak bisa digunakan, sedangkan ATM aslinya sudah dibawa si pelaku. Dan pelaku menguras ATM tersebut yang dengan 115 juta dalam tempo 2 hari ya. Dan korban itu melaporkannya kepada Polresta Bogor Kota. Korban menderita kerugian 115 juta rupiah. Bank BTN, 6 Bank Kalimantan, 5 ATM Bank Sulawesi, 5 BJB, 3 Bank BSI, 2 ya. Ya. Ada utangnya. Ini enggak kelihatan. Satu top. Apa itu? Ya. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Arif mengabarkan.